Nah, saya belum masuk kepada Yohanes pasal 2 ayat 5. Saya masih memberikan prolog. Ini semacam pondasi untuk merangsang, memotivasi, mendorong kita untuk benar-benar kita mengambil sebuah tindakan yang tegas untuk kita benar-benar memiliki hati yang patuh, mengabdi, taat, dan setia kepada Tuhan. Lakukanlah. Bagaimana kita melakukannya, itu sesuatu yang sangat penting. Saya buat kriteria 3S. Ketika kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, ketika kita mau menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, marilah kita melakukannya dengan 3S. Tolong diingat, 3S. Pertama, kalau Bapak Ibu Saudara ingin makin dinaikkan dalam pengalaman spiritual, pengenalan akan Tuhan, saya kasih tahu salah satu diantaranya dengan cara setia dan taat melakukan firman Tuhan. Apa argumentasinya Pak Pendeta? Saya kasih tahu, dengarkan baik. Pengenalan seseorang akan Tuhan akan dibawa dalam dimensi yang lebih luas, lebih mendalam, lebih lengkap, lebih utuh. Sekalipun selama kita hidup, tidak mungkin kita mengenal Tuhan dengan sempurna, karena Tuhan lebih akbar, lebih besar daripada kita. Tapi orang-orang yang serius taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperkenalkan dirinya secara ajaib, secara dalam, secara indah, secara luar biasa dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan apa yang disebut dengan Yehova Jireh. Yehova Jireh, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Nisi, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Salom, sang damai. Yehova Jireh, Allah menyediakan. Kok sampai kita tahu ada sebutan Yehova Jireh, Allah menyediakan? Kenapa ada itu ungkapan dalam Alkitab? Oh ya, karena ditutur Roh Kudus. Yes, benar. Karena para penulis itu diterangi hati pikirannya oleh Roh Kudus. Yes, benar. Tapi saya kasih tahu, dalam konteks kekristenan, firman itu bukan hanya di awam-awam. Kekristenan itu menunjukkan dengan jelas bagaimana Allah bersabda, berfirman terkait dengan perjalanan sejarah dari umat sejak dipilih dari awal sampai kepada kedatangan Yesus. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Perjalanan Adam dan Hawa jatuh, nanti akan turun kepada Nuh, turun kepada Abraham, turun kepada Ishak, turun kepada Yakub. Dari Yakub nanti ada 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel nanti turun kepada Yehuda. Dari Yehuda nanti turun sampai kepada Yesus. Jadi Tuhan itu berfirman dalam konteks perjalanan realita kehidupan satu bangsa yang akhirnya dibentuk bangsa Israel. Di sana Allah menyatakan kehendaknya. Dan puncak dalam kekristenan tentang penyataan adalah puncak yang sangat luar biasa. Allah dalam kekristenan bukan hanya menyatakan kehendaknya melalui kitab suci yang kita baca ini. Allah menyatakan kehendaknya dalam kekristenan. Allah menyatakan isi hatinya kepada kekristenan melalui firman-Nya, itu kehendaknya. Dan melalui menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, sang firman yang telah nuzul turun menjadi manusia. Dan kedatangan sang firman itulah yang memungkinkan kita secara pasti untuk bisa mengenal Bapa itu. Karena anak tunggal Bapa itulah yang menyatakan, yang menyingkapkan keajaiban, kemisterian, kerahasiaan Allah itu kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, tahu kenapa ada Yehova Jireh? Dengarkan baik ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap pesan Tuhan ini. Adanya Yehova Jireh itu tidak muncul tiba-tiba gedebuk jatuh dari langit.
Gak ada konsep begitu ke dalam kekristenan. Tidak ada. Kitab yang turun dari langit, gak ada begitu kita. Tapi proses penyertaan, perjalanan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan kepada umat manusia dalam perjalanan sejarah hidupnya. Saudara dikasih Tuhan. Jehovah Jireh itu muncul melalui satu perjuangan iman yang ditunjukkan melalui tindakan ketaatan kepada Tuhan. Dengarkan cerita singkatnya, dan saya tahu sudah banyak di antara bapak saudara yang tahu cerita ini. Ketika Abraham mendapatkan seorang anak setelah 25 tahun, mereka dipanggil oleh Tuhan. Maka mereka pun dikaruniai anak bernama Ishak. Ismail anaknya, tapi yang anak yang dijanjikan itu adalah Ishak. Dan Ishak inilah nanti yang akan nyaris dikorbankan. Satu ketika Tuhan berfirman, "Hai Abraham," maka sahutnya, "Ya Tuhan, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ambillah anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, anakmu yang satu-satunya itu. Bawalah dia ke tempat yang kutunjukkan kepadamu untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran." Maka pagi-pagi benar Abraham bangun. Dia menyiapkan api, menyiapkan kayu bakar. Dan diikatkan kayu bakar ini ke tubuh dari seorang Ishak. Dan membawa 2 orang pembantunya. Di tengah jalan dia berkata kepada pembantunya, "Tunggulah kalian di sini. Aku dan anakku ini akan pergi ke sana untuk mempersembahkan korban." Di sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap antara Ishak dengan Abraham. Ishak berkata, "Ayah, di manakah kambing domba yang akan dikorbankan itu? Api sudah ada, kayu bakar sudah ada. Mana yang mau dikorbankan?" Maka Abraham pun menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan bagi kita anakku." Terus mereka berjalan. Sampailah mereka di bukit yang bernama Bukit Moria. Sampai di sana, Abraham pun mengikat anaknya, Ishak. Yang pertama-tama Abraham membangun mezbah. Dia atur sedemikian rupa mezbah korban bakaran. Setelah itu dia ikat anaknya. Dia taruh di atas mezbah. Dengarkan baik, ini puncak cerita ini. Ditaruh di atas mezbah. Setelah sudah ditaruh di atas mezbah, maka dia ambil pisau, ingin mengorbankan anaknya. Maka tiba-tiba malaikat datang bersuara, "Jangan kau ganggu, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku sudah tahu bahwa engkau taat kepadaku, engkau takut kepadaku, engkau lebih mencintai aku daripada mencintai, mengasihi anakmu yang kau nantikan 25 tahun itu." Kalau saya masakan sehari-hari. Maka setelah sudah tidak jadi mengorbankan Ishak, maka Abraham pun menoleh ke sebelah. Dia lihat ada seekor binatang yang siap untuk dikorbankan tersangkut di semak belukar. Bayangkan, seekor binatang tersangkut di semak belukar. Ini kan sesuatu yang ajaib. Kok ada di gunung, di bukit yang sangat tinggi? Mereka sampai berapa hari perjalanan baru sampai ke sana. Mana mungkin ada di sana hewan, binatang. Tapi ternyata harus tersedia. Dan itulah yang dipakai oleh Abraham untuk dikorbankan pengganti dari Ishak anaknya. Maka Alkitab pun berkata, genaplah apa yang dikatakan di sana, saudaraku, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saya kasih tahu, kita mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Ternyata Allah kita, Yahweh Elohim, termasuk salah satu di antaranya adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Kenapa sampai ada kata-kata Tuhan menyediakan? Pengenalan kita dibukakan lebih dalam, lebih indah kepada Tuhan. Terkait dengan Tuhan. Karena adanya tindakan ketaatan kepada Tuhan.
Dia rela mengorbankan Ishak anaknya, padahal dia sudah dinanti 25 tahun. Bahkan ada perkiraan kira-kira umur remaja dia. Tidak bisa dipastikan, tapi perkirakan karena dia sudah mampu memikul kayu bakar, berarti umur remaja. Lagi gagah-gagahnya, lagi kuat-kuatnya, lagi sehat-sehatnya, lagi segar-segarnya. Tuhan berkata, persembahkan sebagai korban bakaran di bukit sana akan kutunjukkan kepadamu. Tindakan ketaatan Abraham menghasilkan satu pengalaman rohani luar biasa. Ada yang dinamakan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Saya kasih tahu, ketika saudara dan saya memiliki komitmen yang serius, ketetapan yang sungguh-sungguh ketat, Tuhan, Engkau telah menebus menyelamatkan aku dari dosa pemberontakan, dari dosa ketidaktaatan. Maka saat ini aku diinsafkan, disadarkan, diteguhkan, dikuatkan, dimampukan, didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, patuh, taat, mengabdi kepadamu. Karena itulah salah satu bukti kuasa penebusan Tuhan, kuasa pemulihan Tuhan, kuasa pembenaran Tuhan, kuasa pendamaian Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya teriakkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara, jangan salah kaprah kekristenan. Kekristenan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Kita ditebus dari dosa ketidaktaatan, dari dosa pemberontakan. Kalau ada di antara kita yang masih tetap ngotot mengeraskan hati untuk tidak terima firman ini dan tetap memberontak kepada Tuhan, tetap sepele remeh kepada firman, tidak mau taat kepada firman, saya kasih tahu yang pertama, engkau dan aku tidak sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan. Dan jangan-jangan benarkah kita mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi, bahkan mengalami kelahiran baru menurut Yohanes pasal 3 ayat 3-5. Jangan-jangan gak pernah kita rasakan. Hanya mulut kita yang berkata, aku telah percaya menerima Yesus sebagai Lord. Berarti kan Bapak Saudara, bahkan kita pun menerima Yesus sebagai Lord, sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Artinya apa? Berarti kepenguasaan dalam diri kita bukan lagi keegoan kita, keakuan kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita. Bukan, karena kita telah terima Dia sebagai Tuhan. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan, berarti Dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Suka-suka Tuhan bagi kita, bukan lagi suka-suka kita, bukan lagi suka-suka dunia, bukan lagi suka-suka iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Karena kita telah terima Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa dalam hidup kita. Jangan main-main, aku telah terima Yesus sebagai Tuhan, tapi hidup kita diatur oleh sesuatu yang lain, diperhamba, diperbudak oleh hawa nafsu, keegoan, kedagingan, dan lain sebagainya. Itu tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nangkap ya, di prolog masih ini. Bapak Ibu Saudara, apa saja yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, lakukanlah walaupun. Lakukanlah. Melakukannya, saya katakan tadi 3S. Ya, saya belum jawabkan 3S. Hafal. Hafal Bapak Ibu Saudara. Tolong di-share, dibagikan ya. Sembari kita mendengarkan, tolong dibagikan. Terima kasih juga yang sudah mensupport, mendukung untuk mengirimkan bintang. Terima kasih, ini dukungan yang konkret untuk kita saling mendukung, saling mendoakan. Terima kasih banyak. Saya menaruh hormat. Terima kasih juga bagi yang sudah bergabung bersama dengan saya. Puji Tuhan. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ketaatan kita rindu, bermutu, berkualitas tinggi, menyenangkan, membanggakan Tuhan, bukan asal-asalan, bukan setengah hati, bukan didasari kemunafikan dan kepalsuan. Milikilah 3S ini. Aku mau taat, mengabdi, patuh kepadamu Tuhan dengan kriteria 3S. Yang pertama, segera lakukan. S yang pertama, segera lakukan. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu, jangan cari-cari alasan. Tuhan belum waktunya sekarang, nanti sajalah Tuhan.
Saya kasih tahu, dengarkan baik. Tolong kita jangan ditipu oleh dunia ini. Saya kasih tahu, iblis itu punya rancangan yang sangat hebat. Hei orang-orang Kristen, aku suka engkau membaca firman. Aku suka engkau memuji Tuhan. Aku suka engkau berpuasa. Aku suka engkau melayani. Aku suka engkau beribadah. Dan lain sebagainya. Aku suka, kata iblis. Iblis menyukai begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi iblis membuat kesimpulan, tetapi jangan sekarang, nanti. Nangkap maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Nangkap. Nggak apa-apa engkau berdoa, nggak apa-apa engkau memuji Tuhan, nggak apa-apa engkau puasa, nggak apa-apa engkau persekutuan, nggak apa-apa engkau membaca firman, nggak apa-apa engkau beribadah. Saya suka, kata iblis, tetapi bukan sekarang, nanti. Halo Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang terjebak demikian? Tuhan, aku mau baik, aku mau sungguh-sungguh taat, aku mau sungguh-sungguh mengabdi kepadamu, tapi tahun depan, wow, saya kasih tahu, itu bukan ketaatan yang diinginkan Tuhan. Kalau kita kepada Tuhan, mari kita segera melakukannya. Jangan tunda-tunda. Salah satu peristiwa di Alkitab di mana menunda taat kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi tiang garam. Tahu siapa? Tuhan sudah berkata, malaikat Tuhan yang diutus Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang, bergila dengan buru-buru, berlari, supaya kau selamat bersama keluarga. Tapi istri Lot begitu terpukau, tertarik, begitu terpikat, terbelenggu dengan harta yang ditinggalkan karena berangkatnya buru-buru. Maka istri Lot pun tidak taat, dia menoleh ke belakang, akhirnya dia tiang garam. Dia tidak gunakan kesempatan itu sebaik mungkin, karena berpikir masih ada, nggak mungkin lah. Saya kasih tahu, orang yang suka berdebat dengan firman, orang itu sebenarnya tidak bertumbuh dalam Tuhan. Orang yang suka berdebat dengan firman Tuhan, padahal dia sudah tahu apa yang benar menurut firman, orang itu sebenarnya sedang mengeraskan hati dan merasa diri paling benar dan membuat Tuhan menjadi pendusta dan pembohong. Dengarkan baik Bapak Saudara. Kalau saya menyampaikan firman, mohon maaf, saya tidak pernah sembunyi-sembunyi. Tapi saya sampaikan ini dengan vulgar, dengan apa adanya, sebagaimana seharusnya, tanpa diskon, tanpa ditambah dikurangi. Saya tidak merasa diri saya paling benar, tapi saya menyampaikan secara vulgar, secara belak-belakan kepada Bapak Ibu Saudara, karena kita perlu disadarkan, kita perlu disetrum, kita perlu diingatkan. Semacam lebah yang menyengat, tersentak kita. Dengan tersentak dan tertegur. Berarti kalau kita tertegur, kita tersinggung, tapi akhirnya kita berkata, Tuhan, apa yang kau sampaikan pada kesempatan ini benar. Aku mau belajar berubah. Aku tidak mau mengeraskan hati. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat ke-7, pada hari ini ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Siapa yang mengeraskan hati kepada firman? Adalah bangsa Israel, mayoritas di padang gurun. Tuhan menjanjikan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi mayoritas mereka, hanya Yosua, Kaleb dan Eliasar yang masuk. Termasuk Musa pun tidak ikut masuk. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati kepada firman. Mereka semua mati. Tulang-tulang mereka, jasad mereka semua tinggal di padang gurun. Hanya segelintir orang yang masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Dengarkan baik. Bukan saya nakut-nakutin, tapi saya mencintai, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan firman ini apa adanya. Kalau engkau dan aku rindu untuk menikmati janji Tuhan, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan kepada mereka. Mereka tidak sempat menikmati itu karena apa? Karena mereka mengeraskan hati,
mereka tegar tengkuk, mereka bersungut-sungut, mereka tidak mensyukuri kebaikan Tuhan telah menebus, menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Bahkan mereka lebih suka untuk kembali ke Mesir. Tubuh mereka sudah ada di padang gurun persiapan masuk ke tanah Kanaan. Tapi hati mereka, pikiran mereka, perkataan mereka, kelakuan mereka masih tinggal di tanah Mesir. Banyak orang Kristen seperti ini. Dia sudah mengalami penebusan Tuhan, sudah meninggalkan kehidupan yang lama namanya, tapi dia selalu masih diwarnai kata-katanya, pikirannya, hatinya, pola cara hidupnya masih yang lama. Benarkah kita telah ditebus dan diselamatkan kalau model kehidupan kita demikian? Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau taat, mencintai, mengasihi Tuhan, mari warnailah ketaatan kita dengan S yang pertama. Segera, lebih cepat, lebih baik. Segera, lebih cepat, lebih baik. Ya, itu yang pertama. Ada orang berkata begini ke saya, Pak Pendeta, saya tidak mau sungguh-sungguh sekarang, nanti aja. Maksud kamu apa? Nah, iya, nanti di akhir hidup saya, nanti detik-detik terakhir, baru saya mengaku dosa-dosa saya. Nanti aja, masih banyak waktu. Nanti aja. Waduh, itu berisiko kalau begitu cara berpikirnya. Enggak. Saya punya ayat. Ayat mana? Saya sudah bolak-balik membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ayat mana maksudmu nak? Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ini kebetulan orang Batak ini, orang Batak. Halo suku Batak, saya orang Batak, jangan tersinggung. Saya Pendeta Berton Dababan, salam kenal bagi yang belum kenal. Saudara dikasih Tuhan, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta ada ayatnya, masa Pak Pendeta nggak tahu? Yang mana saya bilang? Bapak Pendeta tahu nggak? Dua orang yang disalibkan di sebelah kiri kanan Yesus. Tahu saya bilang. Saya mau tanya Pak Pendeta katanya. Jadi berdebat kami, berdiskusi. Maksud kamu apa nak? Saya bilang. Pak Pendeta tahu nggak? Itu kan yang di sebelah kanan atau sebelah kiri ya katanya. Dia nggak tahu jelas. Kan ada satu orang yang disalibkan itu berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan daku. Oh ya benar, saya bilang. Bukankah detik-detik terakhir dia mengaku Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Raja dan Penguasa. Dia, apa kata Yesus kepada dia katanya? Saya jawab, hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Itu kan detik-detik terakhir dia. Saat-saat terakhir dia. Dia sudah disalibkan, sebentar lagi akan mati. Saat-saat terakhir itu, dia mengaku Yesus sebagai Raja dan dia diselamatkan, ditempatkan di Firdaus. Nah, nanti seperti itulah saya. Di akhir hidup saya nanti, saya akan mengaku Yesus. Mengakui segala dosa-dosa saya. Ampuni aku Tuhan. Dan nanti di akhir terakhir itu nanti saya akan diampuni Tuhan. Dan aku dimasukkan ke Firdausnya Tuhan. Wow. Saudara dikasih Tuhan, ada orang Kristen seperti ini sekarang di sini bergabung. Modelnya seperti itu. Nantilah. Saya kasih tahu engkau dan aku sedang ditipu oleh iblis. Kalau punya prinsip demikian, apakah kalau biar persis, apakah engkau nanti disalibkan? Disalibkan nanti di bukit mana gitu? Kan dia disalibkan juga. Berarti orang yang punya prinsip demikian disalibkan juga. Siap disalibkan? Saya kasih tahu itu mencobai Tuhan. Dengarkan baik. Orang yang bicara demikian kepada saya ketemu langsung, bukan apa kata orang. Dia itu adalah nenek yang sudah sangat tua, 75 tahun. Tapi mohon maaf, saya sampaikan pada kesempatan ini. Nenek ini orang yang suka bermain judi. Kebetulan itu menantu dan anaknya itu pegawai negeri. Ini masih zaman Bapak Soeharto dulu presiden. Saudara dikasih Tuhan. Dia seringkali melarang anak-anaknya untuk pergi kerja pegawai negeri. Gak apa-apa lah. Kau gak dipecat nanti kau kalau gak masuk kerja katanya.
Udahlah main joker karo kita. Main joker karo, bayangkan. Antara orang tua nenek ini bersama dengan menantu dan anaknya. Itu mereka main duit loh. Main joker karo, bayangkan. 75 tahun. Dia memakai sirih yang ada di sini. Apa itu? Tembakau yang ada di sini. Orang Batak bilang sukil. Di sini, ditaruh di sini. Sambil dia main kartu. Pasang sukil di sini, tembakau di sini, nanti jadi seperti darah bertetesan itu. Ada yang ngerti ini nggak di sini saya ngomong itu? Sambil dia bikin di sini tembakau itu digulung-gulung begini, baru agak bulat ditaruh di sini, ditempelin di sini, sambil dia bicara, sambil dia main kartu. 75 tahun loh. Saya nasihati dia, saya kasih masukan, Opung, jangan lagi kerja begini udah 75 tahun. Opung harus menyiapkan bekal Opung untuk menuju surga. Saya tidak tahu berapa lama lagi umur Opung. Tapi dia mengatakan apa? Itulah saya tadi yang diceritakan tadi. Bukankah seorang yang di sebelah kanan Yesus tadi? Saudara dikasih Tuhan. Dengarkan baik cerita terakhir daripada si Opung ini. Cerita terakhir, saya dengarkan informasinya. Akhirnya dia mengalami sakit yang sangat parah. Ketika dia mengalami sakit sangat parah, maka dikumpulkanlah semua anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya semua. Dari yang tertua sampai kepada yang terbesar. Sampai kepada yang terkecil, yang paling muda. Dari yang sulung sampai kepada yang bungsu. Sebelumnya dia sudah ingatkan anak-anaknya. Dia ingatkan anak-anaknya. Hai semua anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku. Nanti di akhir hidupku ingatkan aku ya, supaya aku memanggil Yesus dan aku mengaku dosa-dosaku yang banyak. Ya memang anak-anaknya, menantunya, cucunya juga serempak dengan kor berkata, siap Opung, siap Ma, siap Inang, katanya. Saudara di akhir hidupnya tahu nggak apa yang terjadi? Mulai dari yang tertua sampai kepada yang termuda, dari anak, menantu, cucu semua mengingatkan satu persatu. Diingat satu persatu. Opung, ingat Tuhan, akui dosamu, Opung. Ma, ingat Tuhan, akui dosamu, Ma. Menantunya juga parumain, orang Batak bilang parumain atau hela. Ina, ingat Tuhan, akui dosamu. Dengarkan baik, dengarkan baik. Ini ngeri Bapak Ibu Saudara. Ini ngeri sekali. Kenapa ngeri? Ternyata memang ada tradisi kalau orang Batak itu main joker karo. Tahan berapa? Orang Batak bilang tahap 3. Tahap 3. Tahan berapa? Kalau orang main joker karo itu tahan berapa? Artinya kalau sudah jumlah 75 berarti mati kartunya. Kalau sudah lewat 75 jumlah angkanya berarti mati kartunya. Tahan berapa aku? Biasanya orang itu mengatakan tahan berapa supaya dibuang yang besar-besar. Kalau memang kartunya tidak bagus. Saya tidak mengajari main kartu di sini. Tahan berapa? Jadi warna dari permainan joker karo itu tahan berapa? Bapak Ibu Saudara, di akhir hidupnya pada masa-masa menuju kritis, si nenek ini pun bertanya kepada anak-anaknya. Si nenek ini pun dikatakan, disampaikan oleh menantunya, anak-anaknya, cucunya. Ingat Tuhan, akui dosamu, Ma, akui dosamu, Inang, akui dosamu, Opung. Tapi dia selalu menjawab, tahan berapa? Tahan berapa? Yang keluar dari mulut sang nenek ini sampai dia menggembuskan nafas terakhir, tahan berapa? Karena apa? Karena hatinya, pikirannya, hidupnya diwarnai tahan berapa. Saya kasih tahu di surga tidak ada tahan berapa. Sampai terakhir dia selesai napasnya. Gak pernah dia mengingat Tuhan, gak pernah dia mengaku dosanya. Karena Allah bisa, karena biasa. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat dengan satu lagu yang berkata begini. Hari telah berlalu,
dalam hidup ini. Kau mencari artinya, namun tak mendapat. Tak ada yang berarti dalam hidup ini, kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa, hanyut dalam dosa. Esok kan terlambat, janganlah engkau tunda. Esok kan terlambat, janganlah engkau tunda. Putuskanlah sekarang. Esok akan terlambat, jangan kita tunda. Esok akan terlambat, putuskanlah sekarang. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan peluang kesempatan bagimu siapapun di luar kekristenan untuk menerima Yesus sebagai Lord, sebagai Kurios, sebagai Tuhan Juru Selamat, bukalah hatimu selagi ada kesempatan supaya kau ditebus, diselamatkan, dan menjadi anak-anak Allah dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Jangan mencari-cari kesalahan dalam kekristenan, karena engkau tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Hai saudara-saudaraku di luar kekristenan, kepada saudara-saudaraku orang-orang Kristen, tetaplah teguh berpegang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus, karena hanya di dalam Yesuslah ada jaminan kepastian keselamatan. Kalau di luar Yesus masih mudah-mudahan bahkan menuju neraka dulu, nanti kalau memungkinkan baru surga. Kristen tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki ketaatan yang bermutu, ketaatan yang berkualitas di mata Tuhan, membanggakan, menyenangkan Tuhan, milikilah satu kata ini, segera. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu, jangan nantikan besok. Saya sudah katakan tadi, dengarkan kembali. Saya nggak sempat menyelesaikan 3S ini, karena saya tahu Bapak Saudara sibuk. Masih ada waktu, jangan diborong semua sekarang. Tapi dengarkan baik, kata-kata ini sangat menusuk bagi saya. Iblis, setan, roh jahat, kuasa-kuasa gelap akan berkata, membuat di dalam hati kita kalimat, aku suka engkau berdoa, aku suka engkau berpuasa, aku suka engkau bersekutu, aku suka engkau beribadah, aku suka engkau memuji Tuhan. Tetapi jangan sekarang, nanti. Itulah jebakan Batman iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, membuat kita supaya nanti. Jadi kalau ada di sini yang bergabung saat ini punya moto, nantilah aku baik, nantilah aku bertobat, nantilah aku akan meninggalkan kekurangan kelemahanku, saya kasih tahu, itu tipu daya iblis yang mencoba membuat kita terhilang dari hadirat Tuhan, terhilang dari kemuliaan Tuhan, membuat hidup kita tidak berfungsi efektif, efisien, optimal, maksimal di dunia ini. Karena kita menunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Hari ini adalah milik yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini Tuhan percayakan bagi kita. Besok belum tentu milik kita. Sadarilah itu dan ingatlah itu. Segeralah bertindak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apakah masih dilanjut? Kalau saya ngomong nanti sampai berapa jam bisa, Bapak Saudara? Itu baru belum masuk kita ke sini, belum masuk. Saya masih membuat fondasi. Ketaatan yang bermutu itu, ketaatan yang tidak asal-asalan, tidak basa-basi, adalah pertama, segera lakukan. Segera. Jangan berlambat-lambat, jangan cari-cari alasan, jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu. Segera lakukan. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan dengan segera, hal itu pasti menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau selama ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang suka
memiliki moto, nantilah, 1 tahun lagi lah, nanti berapa lama lagi lah. Saya kasih tahu, esok akan terlambat. Putuskan sekarang. Esok akan terlambat. Jangan kita tunda. Hari ini adalah hari yang Tuhan karuniakan bagi kita. Besok belum tentu milik kita. Saya berdoa kita semua dikaruniakan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tapi jangan pernah dengan arogan dan sombong kita berkata, besok belum tentu milik kita. Buktinya, dengarkan baik ini, bukan nakut-nakuti. Tidak ada penyakit, tidak ada yang mengganggu kesehatannya. Ternyata pagi-pagi dia berangkat, sorenya sudah tidak ada. Karena apa? Saya bukan nakut-nakutin, itu peristiwa yang sudah kita tonton, saksikan bersama. Ada karena dijambret lah, ada karena kecelakaan dan lain sebagainya. Kita doakan, dijauhkan Tuhan dari kita dan anggota keluarga kita. Tapi kita tidak tahu. Tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi kita. Jangan sia-siakan hari perkenanan Tuhan ini. Segeralah kalau ada yang mau bertobat, segeralah bertobat. Jangan keraskan hati, segeralah berubah. Segeralah taklukkan diri, serahkan diri, hambakan diri kepada Tuhan. Segeralah, lebih cepat, lebih baik. Bukankah proklamasi kita berkata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Jangan dalam tempo yang selambat-lambatnya, dalam tempo yang selama-lamanya. Bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lebih cepat, lebih baik. Segeralah lakukan. Besok kita akan bahas S yang kedua dan ketiga. Ya, sebelum masuk ke bagian ini, saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan bergabung. Terima kasih untuk komentar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tolong, minta tolong dibantu dalam doa. Karena laman Facebook saya ini sangat digandrungi dan disukai oleh orang-orang di luar kekristenan. Ini kesempatan peluang bagi kita untuk menyampaikan firman yang membuat orang itu bertobat, bukan pendeta Berton Dababan, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi tugas kita mendoakan supaya Roh Kudus bekerja, mencelikkan mata hati, mata rohani mereka, sehingga menyadari betapa singkatnya hidup ini, betapa tidak berkualitas hidup ini kalau kita tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kita. Tolong bantu dalam doa supaya setiap kesempatan peluang ini Roh Kudus pakai, ya, Bapak-bapak dan Ibu, tolong bantu dalam doa supaya ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, membukakan mata hati, mata rohani mereka, menginsafkan mereka akan dosa, oleh karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sehingga Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kita doakan. Tolong jangan menjadi penonton Bapak Ibu. Saya katakan, jangan kita ini memiliki karunia 3D. Ini konteks bergereja. Bapak Ibu Saudara punya karunia 3D? Datang, duduk, diam. Ditambah dengan P. Karunia 3D, P. DDDP. Datang, duduk, diam, pulang. Jangan dong. Berkontribusi dong. Sumbangsikan dong apa yang menjadi potensi karunia talenta kita untuk membangun tubuh Kristus menjadi kesaksian bagi sesama kita manusia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah bertumbuh dalam Tuhan, sudah makin dewasa, makin dipulihkan, diubahkan, disempurnakan dalam Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya untuk kalangan sendiri. Mari kita mulai bergerak dari diri kita untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ya, apakah dari luar negeri bisa berdoa syafaat untuk mendukung pelayanan ini? Bisa Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya bergabung bersama dengan saya di sini. Aku mau dengar firman supaya aku dikuatkan. Yes, benar. Saya yakin Roh Kudus memakai pelayanan ini untuk menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya, setelah dikuatkan mau apa? Mau dikuatkan terus? Bapak Ibu Saudara tahu resepnya bagaimana supaya makin kokoh? Dengan cara kita dengar-dengaran firman. Tapi jangan lupa, dengan cara kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya memberkati orang lain.
menguatkan orang lain, maka akan ibarat air itu mengalir terus. Mengalir terus dan dialirkan. Jangan hanya mengalir terus mengisi bejana kita. Tapi bejana kita yang diisi ini kita alirkan kepada yang lain. Penuh di sana dialirkan kepada yang lain. Sehingga ada multiplikasi, ada pelipat gandaan, ada kesinambungan. Inilah kerja keroyokan, kerjasama dalam tubuh Kristus. Naga maksudnya ya Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Saya tahu saudara orang-orang sibuk. Mari kita berdoa. Besok kita akan lanjutkan kepada S yang kedua dan S yang ketiga. Serta masuk ke bagian-bagian ini. Saya akan terangkan secara praktis dan sederhana. Ternyata banyak orang Kristen tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang ngejelimet teologis mendalam. Sekalipun saya tahu ini perlu untuk didalami. Supaya kita makin disempurnakan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.